Kesalahan yang gue lakukan saat jadi maba. Oke, mungkin gue cerita dulu kali ya sebentar. Nah, jadi gue dulunya itu sempat kuliah 2 tahunan dan abis itu berhenti karena situasinya lagi kacau banget. Dan juga gue merasa kayak, ya nggak berguna banget gitu. Gue menjalani kuliah, kayak nggak merasa dapat apapun gitu. Ilmunya asal lewat doang, kayak masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Nah, dari situlah kenapa gue memutuskan untuk cabut aja. Nah, pada masa 2 tahunan itulah gue udah ngerasain nih pahit manisnya hidup sebagai mahasiswa. Bukan pahit manis sih, tapi kayak pahit banget manisnya itu sedikit cuy. Akibat kenaifan gue sebagai mahasiswa. Nah, sekarang gue mau sharing-sharing nih ke lo. Biar kalian itu bisa survive lah. Bisa menghindari kesalahan yang pernah gue buat dulu. Karena ketenangan itu merupakan sesuatu hal yang sangat dibutuhkan oleh seorang mahasiswa. Asli deh bro. Oke, jadi langsung aja gue bahas nih. Kesalahan gue yang pertama, yaitu ngomongin orang. Aduh bro, jangan pernah deh ngomongin atau ngegosipin orang lain. Siapapun itu, entah itu temen lo atau orang yang gak lo suka. Jangan sampai deh. Gampangnya gini ya bro, kalau lo ngomongin orang, lo juga pasti bakal diomongin juga. Lo camkan itu baik-baik di dalam diri lo. Karma cuy, inget karma. Apalagi kalau lo ngegosipin hal-hal yang berbau negatif itu kayak benci dan sebagainya. Aduh, jangan deh ya, karena biasanya itu di dalam sebuah circle ya, di dalam sebuah perkumpulan biasanya itu ada intel bro, yang cocoknya tuh bisa kemana-mana. Dan kalau sampai omongan buruk lu tuh tadi ditransfer ke orang lain, gak bakal tenang dah hidup lu asli. Orang-orang bakal menilai lu dengan buruk, dan hal itu bisa merembet kemana-mana cuy. Kayak lu bisa dikucilin, diasingin sama temen-temen lo. Orang-orang juga pada males atau canggung bicara sama lo. Ya karena susah gitu ya. Kalau udah dinilai jelek sama orang-orang. Dan gue kasih tahu lagi nih ya, buat lo yang belum tahu. Kalau kebaikan mahasiswa itu ya cuma umurnya doang yang dewasa. Tapi sifatnya mah bro, ya ampun masih kebanyakan kayak bocah bro. Parah emang asli. Karena lo bisa banget dibenci karena hal-hal yang sepele. Itulah kenapa gue saranin buat kalian semua untuk jaga mulut ya. Jangan banyak bacot deh jadi orang. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, ya udah gitu. Mending diem aja sih. Kalau teman lo lagi ngomongin orang ya jangan ikut nimbrung lo nya. Dengerin aja lah gitu. Kan yang tadi gue bilang takutnya ada intel bro ya. Kena jebakan Batman lo yang ada. Oke, jadi itu sih. Yang pertama ya, jangan ngomongin orang. Kesalahan gua yang kedua, yaitu gua nggak suka basa-basi sama orang. Nah, bingung nggak lo? Jadi begini, basa-basi yang gua maksud itu adalah kayak jarang nyapa orang kalau ketemu, terus jarang pamit lah kalau mau cabut dari kampus, terus juga jarang ngumpul atau ngobrol sama teman-teman sekelas. Ya, yang kayak begitu-gitu deh. Kenapa itu nggak bagus? Karena kan tadi udah gue bilang ya, kalau orang-orang yang ada di kampus tuh kebanyakan ya mukanya doang yang tua tapi sifatnya mah masih kayak bocah. Lo nanti akan dicap sombong coy kalau nggak pernah ngelakuin hal kayak begitu. Dan pada akhirnya lo nanti juga dibenci sama mereka. Kedengarannya sepele, tapi ini bener kok bro. Ini kejadian sama gue dulu dimana orang-orang tuh sempet sebel gitu ya sama gue karena gue tuh katanya orangnya diem banget, ya introvert banget. Gue tahu hal ini dari temen-temen gue yang bilang kalau gue dapet omongan yang jelek dari orang-orang. Ya karena gue diem gitu. Apa nggak gila coba? Gue diomongin yang jelek-jelek, gue dicap sombong cuma karena gue jarang ngomong cuy. Padahal mereka nggak tahu tuh betapa insecure gue. Kadang tuh ya kalau gue mau nyapa orang, tapi gue takut sokap. Kalau mau ngajak ngomong, takut boring. Mau nongkrong bareng juga percuma ya, kayak patung aja cuma bisa denger. Susah kalau insecurean jadi orang, gak gampang ngilanginya. Itulah kenapa gua mending diem aja kan. Tapi malah dibenci gua ya. Aduh, jadi curhat gini gua. Dan itulah alasan kenapa lo harus ya basa-basi dikit sama temen, apalagi yang sekelas. Ya nggak apa-apa lah fake dikit-dikit sama orang ya, biar gak dicap sombong cuy. Lanjut, yang ketiga. Gua nggak pernah ikut yang namanya HIMA. Buat lo yang nggak tahu, HIMA itu adalah himpunan mahasiswa. Dan HIMA ini beda loh sama BEM.
karena cakupannya itu ya cuma jurusan, bukan satu kampus. Nah, hima-hima ini kan biasanya suka buat acara musik, workshop, dan lain-lain gitu ya. Nah, hal yang kayak begitu tuh yang buat gua nyesel banget. Kayak kenapa gua dulu nggak ikut aja ya dan dapetin pengalamannya. Karena dari pengalaman itu lo bakal dapet poin plus sih kalau lo mau ngelamar kerja. Asli nggak bohong ini sih cuy. Emang berguna banget kok. Ya gue baru nyesal hal ini setelah gue di interview kerja. Dan di sesi interview itu gue bener-bener ngerasa kosong banget sih. Kayak nggak ada hal yang menonjol dari diri gue. Dan nggak ada yang bisa gue pamerin juga. Dan setelah interview itu ya gue baru kayak berasa lah. Kayak aduh anjir kenapa gue dulu nggak ikut acara kampus coba. Jadi nyesek banget gue pas itu ya. Udahnya cabut kuliah, nggak ngapa-ngapain juga pas di kampus. Ya nggak bakal keterima kerja lah gue kalau gini caranya mah. Dan itulah kenapa gue nganjurin lo buat yang masih maba, coba deh sesekali buat pengalaman gitu. Mumpung lo masih baru, ya masih awal-awal dimana beban kuliahnya itu masih rada ringan dibanding nanti kalau lo udah di semester akhir. Ya meskipun rada capek sih ngejalaninnya, tapi experience-nya itu berharga banget loh. Plus lu juga bakal dapet relasi yang banyak nantinya. Mulai dari cutting, teman seangkatan lu, yang nantinya bakal berguna kalau lu ada masalah kayak nggak punya buku atau barang apapun yang lo butuhkan saat lo lagi ngampus. Jadi nantinya lo bisa minjem sama mereka dan hal itu lumrah banget kok di kampus. Tapi nggak cuma itu bro, lo bakal dapat benefit yang jauh lebih penting di mana relasi yang lo punya itu dapat ngebantu diri lo dalam menyelesaikan tugas yang membutuhkan kayak pendapat orang lain atau kuesioner, ya kayak tugas skripsi gitu. Karena dulunya gue sering banget nih ngisiin kuesioner cutting buat ngebantu tugas skripsinya dia. Ya seenggaknya mah cuy, kalau lo bener-bener kagak mau ikut organisasi, ya jangan kuper gitu jadi orang. Rugi sih menurut gua karena tugas kuliah itu lebih banyak kerja kelompoknya dibandingnya individualnya. Jadi kalau kagak akrab sama siapa-siapa ya susah banget coy. Percaya deh, lu kayak berasa jadi orang asing aja di situ. Dan jangan aneh sih kalau lu nantinya kagak bakal betah di situ. Oke, jadi itu semua sih masalah yang gue sesalkan selama ini. Sebenarnya gue mau ngomong lebih banyak, terutama soal yang interview kerja. Mungkin next video aja lah ya, gue bahas itu. Jadi udah makasih banget yang udah nonton video sampai akhir. Gue harap lo ngerti dengan apa yang gue sampaikan. Dan gue berharap juga video ini bisa bermanfaat buat lo semua yang denger. Dan buat lo yang mau request, sok aja komen di bawah situ tuh, oke? Dan jangan lupa klik dong subscribe dan like badannya kalau lo suka sama video ini.